3 hari berlalu pasca pernikahan Kinara dan Dirga. Sudah 3 hari pula Sandra di penjara. Semuanya berubah drastis. Tidak ada yang menjenguknya lagi. Hanya ada Aluna saja yang datang menjenguknya. Bram benar-benar menceraikan Sandra. Pria itu tak pernah datang lagi ke penjara untuk menjenguk mantan istrinya itu. Masuknya Sandra ke dalam penjara juga berdampak buruk pada kehidupan Aluna. Perlakuan mertuanya berubah drastis terhadap Aluna. Seperti sekarang, mertuanya itu menyuruh Aluna mengepel lantai rumah mewah Andreas. "Mah, aku capek." Aluna duduk di sofa setelah ia letakkan pel di dalam ember. Wanita itu tak pernah melakukan pekerjaan rumah dan sekarang dia tiba-tiba dipaksa melakukan hak yang tak pernah dia lakukan. Yana yang sedang membaca majalah pun langsung menatap tajam dirinya. Wanita parubaya itu segera melempar majalahnya mengenai kening Aluna. "Buk, au, sakit mah." Aluna meringis kesakitan. Wanita itu menyentuh keningnya yang lebam karena terkena ujung buku majalah. "Jangan malas kamu, jangan sok kamu mentang-mentang jadi istrinya putraku. Kamu itu harusnya sadar diri kalau kamu itu hanya tak lebih dari anak seorang pengasuh. Jadi tidak usah sok-sokan berlagak seperti orang kaya. Cepat pel lantai lagi, jangan berhenti sebelum bersih." Bentak Yana membuat mata Aluna berkaca-kaca. Gadis itu merasa marah dan sesak mendengar kata hinaan yang keluar dari mulut tajam mertuanya itu. Aluna tak menyangka perlakuan mertuanya tiba-tiba bisa berubah jahat seperti ini. "Mah, kenapa mama berubah jahat seperti ini sih? Bukannya mama dulu sangat sayang pada aku, bahkan mama mendukungku untuk menikah dengan Andreas?" tanya Aluna dengan suara yang tinggi, membuat Yana terkejut. Wanita parubaya itu tak menyangka Aluna akan membentak dirinya. Yana berdecak pinggang menatap tajam Aluna yang juga menatapnya tak kalah tajam. Oh, berani kamu membentak saya ya? Sudah nampak sekarang bagaimana perangaimu yang asli. Sudah kelihatan bagaimana sifat burukmu sekarang. Tidak salah lagi, ternyata memang benar kalau anak yang lahir dari rahim pengasuh kelas rendahan seperti ibumu itu memang tidak ada baik-baiknya. Buktinya itu adalah kamu yang tidak punya sopan santun dalam berbicara dengan orang tua. Kalau tahu begini sifatmu yang asli, tidak bakal mau saya nikahkan kamu dengan anak saya. Asal kamu tahu, saya menyesal merestui pernikahan kamu dengan anak saya. Yana membentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi. Wanita parubaya itu memelototi Aluna. Dia dan Aluna membentaknya. Harga dirinya sebagai orang tua dan orang kaya seperti diinjak-injak rasanya. Aluna terkejut mendengar perkataan Yana. Wanita cantik itu tak menyangka Yana bisa sekejam itu badannya. Kata-kata Yana sangat pedas membuat hati Aluna terasa sesak. Wanita cantik itu menjatuhkan air matanya. Untuk pertama kali harga dirinya terasa diinjak-injak. Untuk pertama kali juga ada orang yang berani menghina dirinya. Mama benar-benar keterlaluan. Mama seharusnya sadar kalau mama sudah bau tanah. Jadi mama harus sadar diri karena sebentar lagi mama akan masuk tanah. Teriak Aluna membuat Yana semakin murka. Aluna bukanlah Kinara yang terlalu baik. Bila Kinara dulu dihina oleh Yana, selalu diam dan menangis, maka Aluna akan membalas semua hinaan itu dengan hinaan yang lebih parah. Wanita itu adalah wanita jahat. Begitu juga dengan Yana yang juga jahat. Saat Yana ingin menjawab, suara bariton Andreas lebih dulu menjela. "Aluna, minta maaf pada mama sekarang juga," bentak Andreas dengan suara yang menggelegar.
membuat Aluna gemetar ketakutan. Terlebih lagi raut wajah Andreas yang mengeras dan memerah padam. Siapapun akan tahu bahwa suaminya itu sedang marah. Andreas yang baru saja pulang kerja tak sengaja mendengar Aluna memaki ibunya. Amarah pria tampan itu pun langsung naik ke ubun-ubun. Yana yang melihat kedatangan sang anak pun langsung berlagak tersakiti. Sayang, hati mama sakit dihina Aluna. Wanita parubaya itu menangis pura-pura, membuat Andreas semakin murka. Aluna, minta maaf pada mamaku, sentak Andreas dengan suara yang semakin meninggi. Aluna, minta maaf pada mamaku, sentak Andreas dengan nada suara yang lebih tinggi dari tadi. Pria tampan itu menatap tajam wajah cantik Aluna yang sekarang berubah pucat pasi. Tubuh Aluna bergetar ketakutan mendengar suara yang tinggi. Untuk pertama kalinya wanita itu dibentak oleh Andreas. Selama mereka pacaran tak sekalipun Andreas membentak dirinya. Pria tampan itu selalu berkata lembut. Bahkan bila marah, Andreas memilih diam saja dan pergi kemanapun hanya untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Setelah dirasa tenang, barulah Andreas akan berbicara baik-baik. Akan tetapi sekarang Andreas berubah menjadi orang lain. Sosok pria kasar yang tidak pernah dikenal Aluna. Hati wanita itu semakin sesak. Aluna meratapi nasibnya yang sekarang berubah 360 derajat. Tak ada lagi pujian dan sanjungan yang dia dapatkan dari orang-orang, karena kini semuanya telah berubah. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini malah mencelah dirinya. Bahkan semua teman sosialita Aluna kini menjauhi wanita itu setelah tahu ibunya di penjara. Mereka tidak ingin berteman dengan anak seorang narapidana. Bukan aku yang salah, mama kamu yang lebih dulu menyuruh aku melakukan tugas pembantu. Dia juga yang sudah melempari keningku dengan majalah sampai-sampai keningku membiru seperti ini. Jadi seharusnya mama kamu yang minta maaf padaku, bukan aku. Aluna menjawab perkataan Andreas dengan suara yang tak kalah meninggi. Wanita cantik itu meski ketakutan, dia tak merasa gentar. Perangai Aluna yang keras kepala dan tak terima diinjak sangat cocok berhadapan dengan Yana. Andreas yang mendengar perkataan Aluna pun merasa bingung. Yana yang melihatnya pun merasa kesal. Wanita itu segera berakting kembali agar Andreas berada di pihaknya. Sayang, tadi Bibi Jumi sedang sakit, makanya mama minta bantuan Aluna untuk mengepel lantai. Tapi mama tidak melempari Aluna dengan majalah. Mana mungkin mama tega menyakiti menantu mama sendiri. Aluna tidak terima mama suruh mengepel lantai, makanya dia membentak mama seperti tadi. Mama nggak kuat diginiin. Yana menangis pura-pura. Wanita parubaya itu sangat pandai mengelak dan berbohong, membuat Aluna gemas ingin menjambak rambut beruban Yana. Andreas yang melihat ibunya menangis pun tak tega. Pria tampan itu segera merangkul tubuh renta ibunya. Sudah mah, jangan nangis lagi. Ada aku sekarang di sini. Andreas mengusap punggung ibunya yang bergetar. Pria tampan itu segera menatap tajam Aluna, membuat wanita cantik itu menggelengkan kepalanya menatap kecewa Andreas. Kamu benar-benar berubah. Bahkan untuk mempercayaiku lagi, kamu tidak bisa. Aku kecewa sama kamu. Aluna menghapus air matanya kasar. Kamu belum minta maaf pada mamaku, Al, tegas Andreas seraya mengeratkan pelukannya. Sampai kapanpun aku tidak akan mau minta maaf, karena aku memang tidak akan, keteriak Aluna, lalu berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Sudahlah nak, biarkan saja. Mungkin Aluna merasa lelah dan sensitif karena ibunya masuk penjara, jadi pikirannya banyak. Mama tidak apa-apa kok, ujar Yana dengan suara yang dibuat bergetar.
Maafkan istriku ya, Ma. Tidak apa-apa sayang, Mama ngerti kok. Yana tersenyum lembut seraya mengusap rahang tegas Andreas. Kalau begitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Aku ingin bicara dengan Aluna dulu, ujar Andreas diangguki oleh Yana. Pria tampan itu segera mengayunkan langkahnya menaiki anak tangga, berjalan menuju kamarnya. Pria tampan itu ingin meluruskan masalah yang terjadi dengan Aluna. Andreas masuk ke dalam kamarnya. Pria tampan itu melihat Aluna yang duduk bersandar di tepi ranjang seraya menekuk kedua lututnya. Wanita cantik itu menangis sesegukan, membuat Andreas yang tadinya ingin marah terpaksa mengurungkan niatnya. Al, panggil Andreas lembut. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya mendekati Aluna. Andreas duduk di tepi ranjang. Pria tampan itu mengelus puncak kepala Aluna lembut. Namun, wanita itu segera menepis kasar tangan Andreas. Aluna tak terima suaminya itu membela wanita tua yang telah menyakitinya. Aluna tidak terima itu meski wanita itu adalah ibu Andreas sendiri. Kamu lihat ini. Ini karena ulah mama kamu. Dia telah berubah sekarang, An. Dia gak sayang lagi sama aku semenjak dia tahu masa lalu mama aku. Dia bahkan bukan hanya menghina aku, tapi juga mama aku. Aluna menunjuk keningnya yang lebam. Wanita cantik itu menjatuhkan butiran kristal membasahi pipinya. Wanita cantik itu merasa tertekan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. Andai waktu bisa diulang, Aluna tak ingin berada di posisi ini. Dia pasti akan menghentikan mamanya untuk bertindak mempermalukan Kinara beberapa hari yang lalu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kabar tentang mamanya yang menjadi dalang kekacauan di pernikahan Kinara membuat karir Aluna ikut hancur. Pihak agensi memecat Aluna sebagai modal mereka. Belum lagi hinaan publik terhadap dirinya. Untunglah ada Andreas yang memblokir semua rumor tentang Aluna dan mamanya. Aluna benar-benar sangat tertekan. Kehidupannya berubah drastis dalam tempo 1 malam. Sangat miris sekali hidupnya. Jangan mengada-ngada kamu, Al. Mamaku tidak mungkin bersikap jahat seperti itu, bantah Andreas tak terima ibunya difitnah oleh Aluna. Lalu maksud kamu, aku yang berbohong? Luka ini juga berbohong, An. Kenapa kamu tidak percaya pada aku sih, An? Aluna berteriak histeris seraya memukul dada bidang Andreas. Andreas mencekal tangan Aluna. Pria tampan itu segera dia menatap tajam wajah sembab Aluna yang memerah padam. Kalaupun mamaku benar melakukannya, seharusnya kamu diam dan mengalah saja. Kamu patuh sama mama aku agar masalah tidak semakin rumit. Apa susahnya sih cuma diam aja, Al? Dulu Kinara juga begitu. Bedanya Kinara lebih baik dari kamu. Dia selalu diam dan sabar dengan perlakuan buruk mama. Tidak pernah sekalipun aku mendengar dia mengeluh dan mengadu padaku. Seharusnya kamu juga begitu, Al, karena mama tipikalnya cuma bakal panas. Kalau kamu juga panas, kamu harus jadi air seperti Kinara yang selalu tenang menghadapi mama aku, Al. Andreas membentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi, membuat Aluna semakin terisak. Wanita cantik itu tak menyangka Andreas akan membandingkan dirinya dengan Kinara. Plak! Aluna melepaskan cengkraman tangan Andreas. Wanita cantik itu segera menampar Andreas karena merasa tak terima dirinya dibandingkan dengan Kinara. Andreas menyentuh pipi kanannya yang lumayan terasa panas akibat tamparan Aluna. Pria tampan itu menatap tajam Aluna seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Jangan pernah bandingkan aku dengan upik aku itu. Aku bukan dia yang diam saat ditindas. Aku bukan dia yang bisanya cuma nangis saat diperlakukan tidak adil. Aku adalah Aluna, bukan Kinara, jerit Aluna di depan wajah Andreas. Nafas Aluna naik turun
menandakan emosi wanita cantik itu sedang berada di ambang batas. Kamu harus diberi pelajaran agar bisa bersikap sopan dan lembut pada suamimu, Al, ujar Andreas dengan nada bicara yang amat dingin, membuat Aluna tersentak kaget saat menyadari perbuatannya dan ketakutan melihat perubahan wajah Andreas yang terlihat sangat menakutkan.